Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh alam semesta, selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film drama fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2011 berjudul Melancholia. Film dibuka dengan serangkaian perpaduan adegan antara masa kini dan masa depan, menawarkan sekilas kehidupan dari sepasang kakak beradik sebelum sebuah planet yang memiliki ukuran jauh lebih besar akhirnya menabrak bumi. Dimulai dari sang kakak yang bernama Claire yang memiliki masalah gangguan kecemasan atau biasa disebut dengan anxiety disorder. Lalu ada Justin yang memiliki gangguan depresi berat akibat tekanan mental yang memiliki kaitan dengan bipolar disorder atau biasa disebut dengan melancholic depression. Dan semuanya berawal ketika pengantin baru antara Justin dan Michael mengalami kesulitan untuk mendatangi lokasi resepsi pernikahan mereka akibat jalanan pedesaan yang sempit dan berkelok yang membuat mobil limusin mereka tidak dapat melintas. Setelah berbagai macam upaya dilakukan dan tidak membuahkan hasil, mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki yang pada akhirnya membuat mereka terlambat hingga 2 jam. Tentunya hal ini membuat Claire menjadi cukup kesal atas keterlambatan mereka karena semua resepsi pernikahan ini Claire lah yang mempersiapkannya. Sebelum masuk, Justin sempat melihat ke arah langit, di mana dia menemukan sebuah bintang berwarna merah. John, yang merupakan suami Claire, lantas menjelaskan bahwa itu adalah Antares, yang merupakan bintang utama dalam rasi bintang Scorpio. Setelah penjelasan itu, Justin langsung membawa Michael menuju ke kandang kuda, di mana dia memperkenalkan kuda kesayangannya yang diberi nama Abraham. Sebelum kemudian, mereka akhirnya masuk ke dalam acara pernikahan. Pesta dimulai dengan sebuah game yang mengharuskan para peserta menebak jumlah kacang yang ada di dalam botol. Lalu dilanjutkan dengan serangkaian pidato yang dimulai oleh Jack, yang merupakan teman baik Michael sekaligus bos dari tempat Justin bekerja di sebuah perusahaan periklanan. Sembari menunjukkan iklan yang belum memiliki slogan, di sana Jack juga mengungkapkan bahwa Justin akan dipromosikan jabatannya dari posisi penulis iklan menjadi direktur seni. Pidato kemudian bersambung kepada ayah Justin bernama Dexter yang datang ke pesta itu bersama 2 pacar barunya. Namun acara mulai memanas ketika Dexter malah menceritakan masa lalunya bersama sang mantan istri sekaligus ibu Justin yang bernama Gabby. Tentu saja ungkapan ini membuat Gabby tidak terima. Dia lantas bangkit dari kursinya dan mengatakan bahwa dia tidak percaya pada pernikahan dan bahkan sangat membenci pernikahan. Kejadian ini membuat Justin terlihat sangat tidak nyaman, dan Claire yang menyadari perubahan sikap adiknya ini lantas mengajak Justin pergi ke ruangan lain dan meminta agar Justin tidak mengacaukan pesta pernikahannya. Mereka kemudian kembali ke dalam pesta, dan ketika seorang tamu akan mulai memainkan lagu, Justin lagi-lagi pergi dari sana. Dengan mengendarai sebuah mobil golf, Justin berhenti di tengah lapangan golf dan mulai buang air kecil di atas rumput sambil memandangi bintang-bintang di langit malam. Sekembalinya ke dalam pesta, acara pun dilanjutkan dengan menari bersama. Dan ketika semua orang sedang menikmati diri bersama dengan musik, Leo yang merupakan anak dari Claire menghampiri John dan berkata ingin pergi tidur. Justin lantas mengambil kesempatan ini untuk kembali melarikan diri dari pesta dengan menawarkan dirinya untuk menidurkan Leo. Beberapa waktu kemudian, Claire yang sadar bahwa Justin tak kunjung datang memutuskan untuk memeriksa mereka dan menemukan Justin sedang tertidur di sebelah Leo. Jadi dia membangunkannya dan bertanya apakah ada yang salah. Di titik ini, Justin pun akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak menginginkan pernikahan ini. Acara berlanjut dengan prosesi pemotongan kue. Namun lagi-lagi, Justin tidak ada di sana karena dirinya sekarang sedang berendam di bak mandi di dalam sebuah ruangan bersama ibunya. John yang mulai gusar lantas menghampiri ruangan itu dan meminta mereka untuk segera keluar. Akan tetapi, Gabby malah meremehkan acara pesta pernikahan yang sepenuhnya dibiayai oleh John ini. Alhasil, John yang marah dan lelah dengan rasa malu yang dia alami, lantas mengambil semua pakaian serta tas Gabby untuk kemudian dibuang keluar. Namun beberapa saat kemudian, seorang kepala pelayan datang untuk mengambil dan membawa benda-benda itu kembali ke dalam rumah. Pada akhirnya, Justin kembali muncul ke pesta dan prosesi pemotongan kue pun bisa dilakukan. Justin juga meminta maaf kepada Michael karena terus-terusan menghilang di acara pesta pernikahan mereka. Michael yang mencoba memahami kondisi Justin lantas mengajaknya ke sebuah ruangan di mana dia menunjukkan sebuah foto perkebunan yang telah dia beli untuk rencana masa depan mereka. Melihat foto itu, Justin pun mengatakan bahwa dia sangat menyukainya dan berjanji akan selalu menyimpan foto itu bersamanya. Pasangan tersebut perlahan mulai menjadi cukup intim. Namun ketika akan memasuki ronde pertama, Justin tiba-tiba pergi dari ruangan, meninggalkan Michael yang menahan hasratnya sembari menyadari bahwa Justin telah meninggalkan foto perkebunan di atas sofa.
Yang ternyata Justin pergi ke kamar Leo lagi, di mana dia bertemu dengan John yang mengatakan agar seharusnya Justin berbahagia karena pengadaan pesta pernikahan ini menghabiskan cukup banyak uang. Setelah itu Justin kembali ke dalam pesta untuk terlebih dulu menari sendirian sebelum kemudian menari bersama sang ayah. Tidak lama setelah itu, Jack memanggilnya dan memperkenalkan Justin kepada keponakannya yang bernama Tim, di mana Jack mengungkapkan akan memberi tim pekerjaan dengan gaji tinggi jika tim bisa mendapatkan slogan iklan dari Justin malam ini juga. Merasa tersinggung, Justin pun meninggalkan mereka, dan Jack memerintahkan tim untuk selalu mengikuti Justin sampai dia bisa mendapatkan slogan iklan yang diinginkan. Tentunya hal ini membuat Justin menjadi sangat tidak nyaman. Justin kemudian bertemu dengan Michael serta Claire di sebuah ruangan. Dan Michael memutuskan untuk segera pergi demi memberikan ruang privasi kepada mereka. Di sini Justin meminta maaf kepada Claire karena telah menghabiskan banyak uang untuk pesta pernikahan yang sebenarnya tidak diinginkan olehnya. Namun Claire menjawab bahwa ini bukan tentang uang, karena John adalah orang kaya raya dan Justin tidak perlu membahas hal ini. Setelah Claire meninggalkan ruangan, Justin pun menangis sembari menata ulang buku-buku yang berserakan. Setelah itu Justin pergi menemui ibunya untuk menyampaikan rasa takutnya. Dan Gabby kemudian menjawab bahwa dia juga akan takut jika menghadapi pernikahan. Akan tetapi Justin membalas bukan masalah pernikahanlah yang sedang dia takutkan, melainkan ada sesuatu hal di luar sana yang jauh lebih menakutkan bagi dirinya. Segera setelahnya Justin kembali ke dalam pesta dan masih diikuti oleh tim yang masih berusaha untuk mendapatkan slogan iklan dari Justin. Di titik ini Michael pada akhirnya berhasil membuat Justin tersenyum setelah mereka bersama-sama minum alkohol untuk meningkatkan kembali semangat mereka. Acara kemudian dilanjutkan dengan menuliskan harapan dari semua tamu pesta di atas lentera kertas yang kemudian dilepaskan ke langit malam. Setelah itu Michael membopong tubuh Justin dan membawanya masuk ke dalam kamar mereka. Akan tetapi di sana Justin terlihat tidak bergairah dan lebih menginginkan untuk duduk-duduk saja. Namun Michael yang sudah diubun-ubun tetap berusaha memaksa Justin untuk melakukan malam pertama. Yang tentunya hal ini membuat Justin sedikit kesal dan lantas memutuskan untuk pergi dari kamar itu. Laki-laki meninggalkan Michael menahan hasratnya. Justin kemudian pergi ke tengah lapangan golf di mana tim kembali mendekatinya untuk meminta slogan iklan. Justin yang marah lantas mendorong tubuh tim ke tanah lalu menaiki tubuhnya untuk berhubungan badan. Ketika kembali ke dalam pesta, ternyata sebagian tamu sudah pergi. Justin lantas berdansa dengan ayahnya lagi dan menahannya untuk tidak pergi dan bermalam di sana karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Dexter menerima permintaan itu dengan memeluknya, sementara Michael mengawasi mereka dari jendela. Tidak lama kemudian, Jack kembali memanggil Justin dan memberitahunya bahwa tim telah dipecat karena tidak mendapatkan slogan iklan dari Justin. Pernyataan ini tentunya semakin lama membuat Justin semakin muak karena di pesta pernikahannya dia masih diminta untuk memikirkan pekerjaan. Alhasil kemarahan Justin meluap, yang memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saat itu juga, serta memaki-maki Jack dan perusahaannya. Hal ini membuat Jack kesal, lalu pergi dari sana. Singkatnya, para tamu undangan yang tersisa pun satu persatu meninggalkan pesta, termasuk juga Michael, yang pada akhirnya setuju untuk membatalkan pesta pernikahannya dengan Justin. Michael sempat memberikan kecupan perpisahan sebelum akhirnya pergi dari sana. Melihat ini, Claire pun mendekat dan mengungkapkan bagaimana terkadang dia membenci Justin. Lalu disusul oleh tim yang menawarkan dirinya untuk menggantikan posisi Michael. Akan tetapi, Justin menolaknya mentah-mentah. Di dalam rumah, Claire diberitahu oleh penyelenggara acara mengenai hasil undian tebakan jumlah kacang. Akan tetapi, Claire yang marah karena pesta yang dibiayai oleh suaminya berantakan, lantas memerintahkan untuk membuang saja semua hadiahnya. Sementara itu, Justin pergi menemui ayahnya, akan tetapi dia hanya menemukan surat dari sang ayah yang menyatakan bahwa dia memutuskan untuk pergi setelah tidak menemukan keberadaan Justin. Keesokan harinya, Claire membangunkan Justin yang sedang tidur di sofa untuk mengajaknya pergi menunggang kuda. Akan tetapi, sampainya di sebuah jembatan kecil, Abraham yang merupakan kuda tunggangan Justin secara misterius tidak mau melewati jembatan tersebut. Dan ketika melihat ke langit, Justin menyadari bahwa bintang Antares tidak lagi terlihat seperti hari sebelumnya. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, masalah tentang penemuan planet baru bernama Melancholia yang tersembunyi di balik matahari pun akhirnya terungkap. Dan menurut para ilmuwan, planet itu sedang bergerak mendekati bumi. Hal ini tentunya membuat Claire mulai terlihat cemas, karena khawatir jika nantinya planet itu menabrak bumi. Akan tetapi, John berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Sementara itu, depresi Justin justru semakin parah, sehingga Claire memutuskan untuk meminta Justin tinggal bersama mereka sementara waktu. Claire juga harus membimbing Justin melalui telepon agar dia bisa menaiki taksi. Sesampainya di rumah, terlihat Justin yang keadaannya hampir katatonik, dan bahkan untuk mandi sekalipun Justin harus dibantu oleh Claire. Malam harinya, suasana hati Justin mulai sedikit terangkat setelah Claire menyiapkan makanan favoritnya, yaitu daging cincang. Akan tetapi ketika memakannya, masakan tersebut malah terasa seperti abu. Hal ini tentunya membuat Justin mulai menangis karena saking depresinya. Setelah kembali ke kamarnya, Leo mengikuti Justin untuk menunjukkan padanya berita mengenai planet melankolia. Akan tetapi Claire segera memperingatkan Leo bahwa hal ini bisa saja menakuti bibinya. Namun Justin justru menjawab dia tidak takut dengan planet bodoh seperti itu. Keesokan harinya saat sedang berkebun bersama, Justin terlihat mulai bisa tersenyum ketika salju mulai turun. Dia juga bisa kembali merasakan rasa makanan walau hanya mencicipi selai dalam toples. Kemudian ketika sedang berkuda bersama, lagi-lagi Abraham tidak mau melewati jembatan sebelumnya. Hal ini membuat Justin frustasi dan mulai memukuli Abraham berkali-kali dengan sangat keras. Segera Claire mendekat untuk menghentikan tindakan Justin ini. Saat itu mereka menyadari bahwa planet melankolia sekarang sudah bisa dilihat di langit dengan mata telanjang. Walaupun John dan Leo terlihat sangat senang dengan pemandangan planet itu, namun Claire justru terlihat semakin khawatir, terutama ketika pada suatu malam dia terbangun dari tidurnya karena mendapati kuda-kuda yang ada di kandang menunjukkan perilaku aneh yang terlihat seperti sedang gelisah. Di sana dia juga mendapati Justin yang sedang berjalan keluar rumah sendirian. Jadi Claire pun mengikutinya, hingga sampai di pinggiran sungai, Justin terlihat sedang menatapi planet melankolia tanpa berpakaian. Setelah hari itu, kondisi Justin menunjukkan tanda-tanda membaik, seperti mulai makan secara penuh dan mampu mandi lagi. Hingga sampai pada suatu pagi, Leo menunjukkan kepada ibunya sebuah benda yang dia buat dari tongkat serta beberapa kawat logam, yang memungkinkan mereka untuk menghitung seberapa cepat planet melankolia bergerak. Akan tetapi hal ini malah hanya memperburuk kecemasan Claire. Setelah melihat melankolia melalui teleskop, Claire pergi ke komputer untuk mencari beberapa informasi tentang planet tersebut di internet dan menemukan sebuah artikel yang memprediksi bahwa tarikan gravitasi bumi akan menarik melankolia kembali mendekat. Claire segera mencetak artikel itu, namun tiba-tiba saja listrik menjadi padam. John yang datang ke ruangan tersebut dengan membawa lampu penerangan dan menemukan artikel yang sedang dicetak oleh Claire di atas printer, lantas menenangkan dan berusaha meyakinkan Claire bahwa teori-teori itu tidak berasal dari ilmuwan yang sesungguhnya dan tidak ada kemungkinan planet melankolia akan menabrak bumi. Keesokan harinya Claire menemui Justin untuk berbagi kekhawatiran dengannya. Akan tetapi Justin mengatakan bahwa bumi itu jahat dan mereka tidak boleh bersedih untuknya. Dan kecemasan Claire juga bertambah buruk ketika Justin mengatakan bahwa kehidupan hanya ada di bumi. Pukul 11 malam, seluruh keluarga pergi keluar untuk melihat melankolia yang sedang melayang di langit malam dan merupakan sebuah pemandangan yang cukup menakjubkan. Sayangnya Leo melewatkan hal ini karena dia sedang tertidur pulas. Di sana John mengusulkan mereka untuk bersulang demi kehidupan, sembari mengungkap bahwa dia tahu ada kemungkinan kecil perhitungannya bisa salah. Dan hal ini tentunya membuat Claire menjadi sangat kesal. Untuk menenangkannya, John memaksa Claire melihat melankolia menggunakan alat buatan Leo, sehingga dapat membuktikan dalam 5 menit ke depan bahwa sekarang melankolia sedang terbang menjauhi bumi. Sambil menunggu, Claire sempat mengalami serangan panik, namun beruntung John bertindak cepat dengan membimbingnya melalui pengaturan pernafasan, serta menggunakan alat buatan Leo lagi untuk memastikan bahwa melankolia kini lebih kecil, yang berarti planet tersebut benar-benar bergerak menjauh. Menyadari hal ini, Claire pun menangis lega. Keesokan paginya, Claire sempat melihat John yang terlihat sedikit gugup di depan teleskop. Sebelum kemudian, Claire tertidur di kursi. Dan ketika dia bangun, ternyata John sudah tidak ada di sana. Jadi, Claire menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi memakai alat buatan Leo. Dan betapa terkejutnya dia setelah mendapati bahwa kini melankolia terlihat semakin membesar, membuktikan bahwa prediksi dari artikel yang dia lihat sebelumnya benar-benar terbukti. Dalam ketakutannya, Claire pergi mencari keberadaan John, dan setelah mencari kesana kemari, Claire akhirnya menemukan John yang sudah tergeletak tak bernyawa di dalam kandang kuda. John meninggal karena bunuh diri dengan meminum racun. Di sana juga terlihat kuda-kuda sudah mulai terlihat tenang, dan setelah menutupi tubuh John dengan jerami, Claire pun melepaskan Abraham. Ketika sarapan, Claire memberikan alasan kepada Leo serta Justin bahwa John sedang pergi keluar desa dengan menunggang kuda. Saat kecemasannya semakin parah, Claire sekali lagi memeriksa melankolia menggunakan alat buatan Leo. Dan setelah menyadari seberapa cepat planet itu mendekat, Claire pun menangis dan panik.
Dia bergegas mengambil Leo dan berusaha melarikan diri dari perkebunan menggunakan mobil. Akan tetapi, karena semua mobil tidak mau menyala, Claire akhirnya menggunakan mobil golf. Dan Justin hanya bisa terdiam memandangi kakaknya yang sedang dalam kepanikan. Hingga sampai di jembatan kecil tempat di mana Abraham tidak mau melewati jembatan itu, mobil golf yang ditumpangi oleh Claire serta Leo tiba-tiba saja mati. Tidak ada pilihan lain, Claire memutuskan untuk berjalan kaki bersama Leo. Akan tetapi, baru beberapa langkah, tiba-tiba hujan es turun. Menyadarkan Claire bahwa dia tidak bisa melakukan apapun dan tidak punya pilihan lain selain kembali ke rumah. Setelah menidurkan Leo, Justin serta Claire mulai berdiskusi tentang bagaimana mereka harus pasrah menerima akhir dunia. Claire mengatakan mereka bisa minum anggur bersama di teras rumah. Namun Justin menyebut rencana itu sangat bodoh, yang lantas membuat Claire menangis serta berkomentar tentang betapa dia terkadang membencinya. Justin kemudian keluar dan menemukan Leo sedang mengawasi Abraham yang baru saja kembali ke rumah. Leo mengaku takut pada planet melankolia dan ingin menyelamatkan ibunya. Namun ayahnya pernah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mendengar hal ini, Justin mencoba menghibur Leo dengan mengatakan bahwa masih ada tempat berlindung yang disebut dengan gua ajaib, dan dia tahu bagaimana cara membuatnya. Keduanya kemudian pergi ke hutan untuk mengambil beberapa batang kayu dan ranting yang lantas mereka gunakan untuk membangun gua ajaib di tengah lapangan golf. Justin meminta Leo dan Claire untuk duduk di dalam sebelum bergabung dengan mereka dan menambahkan kayu terakhir di gua ajaib itu. Sekarang mereka semua bersama-sama berpegangan tangan sebagai keluarga dan menunggu planet melankolia tiba. Claire tak bisa berhenti menangis. Leo terlihat cukup tenang karena dia percaya pada keajaiban. Dan Justin tidak pernah berhenti terlihat tabah saat melankolia akhirnya memasuki orbit, bertabrakan dengan bumi, dan mengakhiri semua kehidupannya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Silahkan like kalau suka video ini, silahkan like 2 kali kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.